Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih di tema 1, tetapi sudah masuk ke subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1. Kali ini kita akan membahas mengenai gagasan pokok, bunyi, dan sikap toleransi. Perhatikan baik-baik ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. 1. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. 2. Siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. 3. Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. 4. Siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. 5. Siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa. 6. Siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman yang berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Materi pembelajarannya bisa kalian lihat pada buku siswa halaman 75 sampai 85. Kita masuk ke bahasan pertama ya, mengenai gagasan pokok. Kita tentunya sudah mempelajari waktu di subtema 1, pelajaran 1 dan 2 mengenai gagasan pokok. Nah, sekarang dilihat dari halaman 75, di sana ada teks bekerja sama dalam keberagaman. Nanti dilihat ya, dibaca teksnya, ada beberapa paragraf. Ayo, sudah dibaca belum teksnya? Nah, tugas pertama, tentukan gagasan pokok dan pendukung pada teks bekerja sama dalam keberagaman paragraf 1. Ya, kalian tulis paragraf 1-nya saja. Cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dan ingat ya, gagasan pokok itu bisa berada di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan penjelas dari gagasan pokok. Materi selanjutnya tentang bunyi. Di sini ada gambar indera pendengar atau telinga. Tentunya kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telingamu yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nah, kalian kalau lagi membersihkan telinga harus sangat hati-hati ya, karena takutnya merusak gendang telinga. Yang harus kalian catat dan kalian pahami yaitu beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga ini menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut.
Nah, tentunya juga kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dianugerahkannya indera telinga. Merawat telinga dan menggunakannya secara benar adalah bentuk dari rasa syukur tersebut. Tugas 2, tuliskan beberapa gangguan pada indera pendengaran. Kalian mengerjakannya di buku tulis tematik kalian saja. Materi selanjutnya bisa kalian baca pada buku tematik siswa halaman 83 dan 84. Di sana ada teks bacaan belajar dari cerita. Selamat membaca ya. Penugasan 3. Kalian sudah membacakan teksnya tadi? Nah, kalau sudah, tentunya kalian akan bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Selamat mengerjakan.